sepanjang 2022 kita tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan kita telah melewati begitu banyak jalan yang berliku, tetapi kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah. Kadang ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kadang ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya-Mu. Sembah Dia, sembah Yesus. Genapi karya. Terima Ku kasih serahkan Tuhan. diriku, ya Allah Kau Allah yang penuntutku. baik.
pertolonganmu. Haleluya. Haleluya. Ku puji, ku sembah sebab pertolonganku datang daripadamu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Yesus, Yesus. puji Kau Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Ajarku memahami Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Aku rela. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau ajaib. Haleluya. Haleluya. Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. kami semua, Yesus. Amin. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. tahu Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
personel untuk Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bersorak-sorak kepadamu, Kau Allah kemenanganku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 2022 Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau yang menuntun kami, Allah kami yang luar biasa. Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu ada di samping kami, memapah dan menolong kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam Engkau. Bila sebentar kami akan menatap tahun 2023, kami percaya Tuhan sudah ada di sana. Ya, untuk menyambut kami, menyambut dengan semua berkat yang berlimpah dari surga, memberikan damai sejahtera untuk kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang malam hari ini bersuka cita boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kasih tos kanan kiri, engkau diberkati. Wah, kayaknya kalau kanan kiri kurang seru. Harus ke semuanya, engkau diberkati. Karena hari ini kita jadi orang-orang yang diberkati. Amin. Dengan sukacita kita memuji Tuhan malam hari ini. Boleh bertepuk tangan dengan keras. Karena hari ini adalah hari yang penuh sukacita bersama Tuhan. Gai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku, dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yang malam ini bersuka cita, tepuk tangan atas kepala. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Sama-sama, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacita Haleluya. ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. sekali lagi katakan, sebab hanya Dia yang membuat. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. 2023 menjadi tahun yang sulit bagi sebagian kalangan, tetapi orang percaya akan tetap berpegang kepada Tuhan. Amin. Sepakat katakan amin. Amin. Kalau gitu saya undang kembali bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bahasa Jawa, Gandol Gusti. Yang joget, yang mau joget boleh joget. Boleh joget di depan. Hari ini Yang kita bersuka jogetannya cita paling bagus Gandol nanti Gusti. dapat hadiah surprise dari tante katanya. Wih.
Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Hae. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Lebih semangat Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih Gandol sinten? Gandol Gusti. Haleluya. Malam ini kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati, pikiran kita untuk Roh Kudus berbicara. Mari malam hari ini kita berikan hati terbaik untuk Tuhan kita. Berikan waktu terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau mendengar suaranya yang akan menguatkan kita di tahun 2023. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Sama-sama katakan,
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari setiap jemaat Tuhan kita nyanyikan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Naikkan dengan hati yang penuh keberserahan kepada Tuhan. Ku lewati semua, ya Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kami percaya Kau bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar
menyembah Tuhan. Mari tunjukkan bahwa Engkau membutuhkan Dia, bahwa tidak ada pribadi yang dapat menolongmu selain Tuhan. Melewati lembah gelap, melewati gunung batu, hanya tangannya yang dapat menolongmu. Sebab siapa yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Kanan kirimu boleh rebah, tetapi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau terus bersorak-sorai karena kemenangan yang darimu. Oh, sembah ku tinggikan namamu Yesus Tuhanku, gunung batu kekuatanku. Tuhan yang besar, dengan penuh iman yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Punya Tuhan, ini pernyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkau besar, yang telah berjanji, haleluya, selalu menepati imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Kau yang merindukan Tuhan, lebih keras katakan, Tuhan yang. Waktu selanjutnya saya berikan ke imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang siap berjalan bersama yang kami, telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup mengatasi segala perkara. Engkau Allah yang dapat diandalkan. Dan kami telah menyaksikan sepanjang tahun ini
bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu telah membimbing kami, telah memimpin kami melewati segala peristiwa, hari demi hari, tantangan demi tantangan, kemenangan demi kemenangan, dan kami percaya Engkau Allah yang sama yang akan berjalan bersama kami di tahun yang baru. Bapa di surga, kami membuka hati kami, menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan, sehingga benih itu akan jatuh di tanah hati yang baik, benih itu akan tertanam, berakar, bertunas dan mengeluarkan buah yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau saja yang akan disanjung tinggi melalui pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, ya shalom. Ya, shalom. Ya, saya mengucap syukur pada malam hari ini bisa berjumpa lagi bersama Bapak Ibu di tempat ini. Ya, saya mengucap syukur ada banyak wajah-wajah baru yang baru pertama kali saya lihat ya. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Walaupun beberapa sudah tahu ya. Nama saya Yafet, saya bukan orang baru. Saya stok lama cuman datang dan pergi. Ya. Saya mengucap syukur ada jemaat-jemaat yang lama yang melayani bersama-sama. Saya di sini dari tahun 2006 sampai 2009. Cukup lama ya. Waktu itu Audi masih kecil ya. Masih kecil sekali, masih diantar-antar ke sekolah gitu ya. Ya? Oh iya, itu selalu kecil. dan saya di sini dulu yang main-main musik ini masih sekolah minggu, mereka sekarang sudah berkeluarga ya, luar biasa. Perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan sehingga kita mengucap syukur ya buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang sederhana yang akan menjadi pegangan buat setiap kita untuk memasuki tahun yang baru. Ya, satu hal yang Bapak Ibu Saudara harus tahu adalah bahwa setiap hari itu tidak akan menjadi semakin baik hari-harinya. Ya, kondisinya tidak akan semakin baik. Ya, itu yang terjadi realita yang kita harus hadapi dan kita harus akui. Tetapi di saat yang bersamaan kita harus percaya seperti lagu yang tadi bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, sebesar apapun kondisi kesulitan yang mungkin akan terjadi di tahun yang baru, tetapi kita percaya bahwa Allah kita jauh lebih besar dari segalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Indonesia sudah diprediksi akan mengalami resesi tahun 2023, ya. Goncangan keuangan ekonomi yang sangat besar yang katanya akan bersifat internasional, akan terjadi dampak dari pandemi yang berkepanjangan Bapak Ibu. Dan itu perhitungan manusia Bapak Ibu Saudara. Itu kondisi realita yang mungkin akan terjadi, biarlah terjadi. Ya, kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya punya pilihan untuk mengendalikan iman percaya kita. Amin. Kita punya kendali, kita punya kuasa untuk mengendalikan iman percaya kita. Mau percaya kepada Tuhan atau merasa ketakutan dengan situasi yang kita alami. Nah, pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari perjalanan kehidupan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu perjalanan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan saya tahu kita semua tidak asing dengan kisah ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjalanan bangsa Israel ini menjadi perjalanan yang menjadi tipologi atau istilahnya peristiwa yang sama yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya sedang alami saat ini. Ya, hidup kita adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu. Bilang kanan kirinya, hidup adalah perjalanan. Nah, perjalanan kemana sih sebenarnya kita ini? Bapak Ibu Saudara percaya enggak sih? Jangan sampai lupa bahwa tujuan kita itu bukan di dunia ini. Ya, tujuan kita bukan di dunia, tujuan kita adalah menuju kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita menuju kekekalan, bertemu dengan Tuhan, hidup di dalam kekekalan. Siapa yang percaya? Percaya? Siapa yang mau duluan? Gak ada yang mau duluan. Tetapi kita nggak pernah tahu namanya siapa yang sedang dipegang oleh Tuhan. Ya, saya
keluarga kami pada bulan April kemarin mengalami kedukaan yang luar biasa. Papa saya masuk rumah sakit itu hari Minggu, IGD, kemudian keluar lagi malam itu juga karena ada BAB yang cukup banyak itu cair. Kemudian kami bawa ke IGD itu hari Minggu jam 8:30 malam. Kemudian jam 1 dini hari diizinkan pulang karena kondisi sudah membaik, itu hari Minggu. Kemudian hari Senin biasa aja, kondisi membaik. Hari Selasa Bapak Ibu, hari Selasa sore gitu terjadi lagi di rumah. Hal yang sama. Kemudian hari Selasa malam itu kami bawa lagi ke UGD dan HB papa saya itu hanya tinggal 7. Dan itu turunnya drastis Bapak Ibu. Dan akhirnya malam itu papa di opname, saya temani papa malam itu hari Selasa malam. Kemudian malam itu masih ke toilet saya antar biasa aja, kami ngobrol. Kemudian hari Rabu pagi saya pulang karena kakak saya gantian kami jaga. Hari Rabu saya pulang untuk izin pergi kerja, ngajar. Kemudian saya belum berangkat dari rumah itu sekitar jam 9 saya ditelepon sama kakak saya untuk ke rumah sakit. Karena papa muntah yang sangat banyak dan muntahnya warna hitam. Nah itu yang dokter bilang terjadi pendarahan di dalam. Dan papa saya itu diabetes dan orang diabetes kalau luka agak susah ya untuk sembuh. Nah karena kalau luka di luar kita bisa lihat, tapi masalahnya luka di lambung. Jadi kita nggak bisa lihat dan terjadi saat itu juga hari Rabu itu 12:30 siang papa saya udah pergi. Ya cepat sekali masuk hari Selasa. Hari Rabu hanya pergi ke UGD untuk mengatasi BAB yang tidak terkendali itu, ternyata udah Tuhan panggil hari Rabunya. Ada pendarahan lambung karena minum obat yang bertahun-tahun, papa saya hipertensi dan juga diabetes, sehingga tiap hari harus minum obat selama bertahun-tahun, itu salah satu penyebab. Ya. Tetapi itu hanya cara bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk masuk kepada kerajaan Allah. Ya. Kita punya cara masing-masing, tetapi pada malam hari ini saya tidak akan berbicara tentang kematian Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau berbicara bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sedang menuju kepada kekekalan. Maka jangan Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa dunia ini adalah rumahmu yang selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara akan ada di sini sampai selama-lamanya. Tidak Bapak Ibu Saudara, suatu saat Bapak Ibu Saudara dan saya tidak tahu kapan, lewat cara bagaimana kita akan kembali kepada Tuhan. Gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di tahun yang baru 2023 yang kita tidak bisa bilang hari akan semakin baik, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari adalah hari-hari yang semakin jahat. Kondisi tidak semakin bersahabat, dari segala macam aspek itu banyak tantangannya Bapak Ibu Saudara. Banyak hal-hal yang menjadi ketakutan, banyak hal-hal yang bisa membangkitkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya akan masuk di tahun yang baru 2023 tanpa ada ketakutan sedikit pun. Kalau Bapak Ibu Saudara kita sudah masuk di tahun yang baru, kita mengawali hidup kita dengan ketakutan, kekhawatiran, maka itu akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Orang hidup dalam ketakutan itu enggak enak. Orang hidup dalam kekhawatiran itu enggak enak Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara firman Tuhan tentang perjalanan hidup orang percaya, perjalanan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan melihat Alkitab Bapak Ibu Saudara dan saya masing-masing dalam Keluaran pasal 13. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Saya akan baca buat kita. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, yaitu bangsa Israel, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
Tetapi Allah menuntun mereka, menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir, ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Nah Bapak Ibu Saudara, perjalanan kehidupan kita yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak punya kuasa untuk menentukan arah mana yang akan kita tempuh. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah untuk Bapak Ibu Saudara berjalan. Ya. Tuhan yang punya kendali atas kehidupan kita. Kita bisa punya rencana, kita bisa punya goal, kita bisa punya resolusi A, B, C, D. Kita harus capai begini, melakukan ini, melakukan itu. Silakan, tetapi kehidupan kita sepenuhnya di bawah kendalinya Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang berhak menentukan kehidupanmu sepanjang tahun ini. Tuhan yang menentukan apa yang akan Bapak Ibu Saudara alami. Tuhan yang menentukan tantangan apa yang Bapak Ibu Saudara akan alami. Tuhan yang akan menentukan kesuksesan apa yang Bapak Ibu Saudara akan alami. Yang jelas dimanapun itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu bertanggung jawab dengan pilihannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Orang Israel Bapak Ibu Saudara, perjalanannya untuk berjalan saja, itu Tuhan yang memilihkan rute. Ya, Bapak Ibu Saudara kalau melihat kalau ada yang bawa Alkitab buku, itu di belakang itu ada peta. Ada peta. Nah, kalau saya gambarkan sedikit ya, Mesir itu ada di sisi utara. Kita berimajinasi aja karena nggak ada gambar. Di utara, kemudian mereka itu mau pergi ke sisi utara yang lain, ke tanah Kanaan. Ya, dari utara ke utara, harusnya menyusuri pantai saja, Laut Teberau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan lakukan, firman Tuhan bilang, Tuhan tidak menuntun mereka ke sana untuk melewati bangsa Filistin. Tetapi Tuhan menuntun mereka ke selatan. Ke selatan, mutar ke selatan, naik ke utara, turun lagi ke selatan, naik lagi ke utara. Perjalanan itu yang Tuhan pilih, dan Bapak Ibu Saudara bisa tahu perbedaannya ketika mereka harusnya dari Mesir ke Kanaan lewat utara itu hanya sekitar 7 hari perjalanan, harusnya. Tetapi perjalanan rute yang Tuhan pilih berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 40 tahun, itu berapa generasi bisa ada? 40 tahun Bapak Ibu Saudara. Itu bukan waktu yang singkat untuk sebuah perjalanan, membosankan. 40 tahun jalan aja kerjanya, bayangin. Enggak punya rumah, enggak punya pekerjaan tetap, enggak punya kehidupan yang normal, jalan aja selama 40 tahun. Kalau orang Israel yang berjalan itu sudah umur 80 mungkin udah dia mati dalam perjalanan. Gitu ya. Tuhan yang memimpin perjalanan mereka, rute mereka itu loh Tuhan yang tentukan. Kenapa Tuhan tidak pilih laut utara? Karena di situ bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah bangsa yang jago berperang, sementara Israel mereka punya kerja di Mesir sebagai apa? Budak. Mereka bukan tentara di Mesir, mereka adalah budak, gak punya kekuatan untuk melawan bangsa Filistin. Sehingga karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan perlu waktu untuk mendidik mereka selama 40 tahun lewat padang gurun. Lewat padang gurun, dan padang gurun itu adalah situasi yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Padang gurun, realita padang gurun yang sebenarnya itu adalah tempat yang sangat panas kalau siang dan sangat dingin kalau malam. Tidak teduh seperti kita di Indonesia yang iklim tropis, ya, banyak hutan. Di sana di padang gurun tidak ada. Kumpulan air pun, oase itu tidak bisa dijumpai di mana-mana. Belum lagi bahayanya. Jadi memang perjalanan itu bukan perjalanan yang menyenangkan secara manusia, tetapi justru padang gurunlah yang dipilih Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tuhan memilih padang gurun, kenapa Tuhan gak pilih aja jalan yang pendek dan Tuhan sertai mereka?
Karena Bapak Ibu Saudara, di padang gurunlah Tuhan akan mempersiapkan bangsa Israel ini untuk hidup layaknya bangsa pilihan Allah. Ya. Mereka sebelumnya adalah budak. Mereka belum berbentuk sebagai bangsa. Mereka budak di tanah Mesir, ya. Sehingga Tuhan perlu waktu untuk membentuk kehidupan mereka, jati diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Selama ini mereka tergantung, ya, bergantung kepada kemakmuran Mesir. Walaupun sebagai pekerja, tapi mereka tidak berkekurangan, tetapi mental mereka sebagai budak. Nah, mental itu yang ingin diubah oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Dan padang gurun itu tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan memilihkan rute untuk Bapak Ibu Saudara dan saya tempuh adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kita berharap ketika masuk tahun 2022 tahun yang lalu, tidak ada yang berharap ada masalah di tahun 2022, benar ya? Tidak ada yang bermimpi bahwa tahun 2022 saya mau mengalami kesulitan ekonomi, tidak ada. Tidak ada yang berharap ketika masuk tahun baru tahun yang lalu 2022, yang berharap bahwa tahun ini saya akan mengalami kedukaan, kehilangan orang yang saya kasihin, tidak ada. Tetapi justru Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak mengerti kondisi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini. Mungkin ada sekarang yang sedang mengalami persoalan, masalah dalam ekonomi finansial, masalah dalam hubungan antara orang tua dan anak yang tidak akur, ya, atau masalah antara suami dan istri yang sudah tidak harmonis mungkin, atau masalah apapun, ya, masalah dalam pekerjaan, yang punya usaha mungkin karena pandemi mulai menurun, yang tadi kerja pendapatan oke, mantap, dapat perampingan sehingga di PHK. Tidak ada yang mengharapkan itu, tetapi justru itulah yang Bapak Ibu Saudara Tuhan izinkan untuk Bapak Ibu Saudara alami. Apakah Bapak Ibu Saudara kurang setia? Kurang cinta Tuhan? Saya rasa tidak. Tapi karena memang kadang Tuhan inginkan rute itu, kehidupan seperti itu yang Bapak Ibu Saudara alami, supaya kita tahu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bayangin kalau hidup kita baik terus-terusan, diberkati terus-terusan, melimpah terus-terusan, bahagia terus-terusan, saya rasa ucapan syukur sulit keluar dari kehidupan kita. Ya. Tapi lihat, Allah memilih padang gurun. Di padang gurun itu orang Israel mengalami banyak mujizat Bapak Ibu Saudara. Di padang gurun mereka mengalami penyediaan oleh Tuhan melalui roti mana dan burung puyuh. Benar ya? Roti mana dan burung puyuh, mereka tidak usah bekerja, Tuhan sediakan. Mereka tidak perlu menanam, Tuhan sediakan. Mereka nggak perlu menangkap burung, Tuhan sediakan semuanya, Tuhan sediakan. Ya, tiang awan dan tiang api, Tuhan sediakan. Nggak ada listrik, nggak ada genset, Tuhan sediakan semua yang diperlukan. Ya. Air pahit menjadi manis itu terjadi di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka mau minum di Mara namanya, kemudian air itu pahit, kemudian Tuhan mengubah air itu menjadi manis. Itu terjadi di padang gurun. Ya, ada 12 mata air dan 70 pohon korma untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai bangsa yang besar. Itu juga terjadi di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling sensasional adalah laut Teberau yang terbelah menjadi dua. Bapak Ibu Saudara, semua mujizat yang saya sebutkan yang tadi dan lain-lain yang saya tidak sebutkan, itu semua terjadi di padang gurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan Bapak Ibu Saudara hidup di padang gurun, mengalami kemustahilan, mengalami kesulitan, sabar saja. Sebentar lagi Tuhan akan menyatakan mujizatnya yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah kita lihat. Bukankah itu firman Tuhan bilang, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, apa yang tak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Tuhan kita itu Allah yang kreatif. Dia bisa mengubah segala hal, mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi kalau ada saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam kondisi seperti di padang gurun, mengalami kesulitan, mengalami masalah secara relasi atau hubungan atau apapun itu, Bapak Ibu Saudara perlu melihat kepada pertolongan Tuhan.
Kita perlu bersabar, ya. Apa yang Tuhan sedang mau lakukan melalui kehidupan kita, ya. Ingat, mujizat itu terjadi ketika bangsa Israel justru ada di padang gurun, bukan ketika mereka tinggal di Mesir. Tapi ketika mereka mau melangkah bersama dengan Tuhan di rute atau di jalur yang Tuhan pilih, yaitu padang gurun. Disitulah mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan secara spektakuler. Ya, bukankah Bapak Ibu Saudara ingin mengalami mujizat? Ingin mengalami mujizat Bapak Ibu? Saya pun ingin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjalan bersama Tuhan di mana Tuhan pilih. Kita perlu setuju dengan apa yang Tuhan izinkan kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita harus setuju menjalaninya dengan legowo, dengan ikhlas, dengan kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena cikal bakal terjadinya mujizat adalah harus ada dulu situasi yang sulit. Harus ada dulu persoalan. Harus ada dulu hal-hal yang tidak mengenakan, baru terjadi mujizat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mari kita akan melihat perjalanan orang percaya, perjalanan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama tadi bahwa Tuhan yang pilih rutenya, Tuhan yang tentukan apa Bapak Ibu Saudara akan alami di tahun 2023 nanti, ya. Ya. Yang kedua bahwa kadangkala Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memperhadapkan kita dengan jalan yang buntu. Kadang Tuhan menghadapkan Bapak Ibu Saudara dan saya kepada jalan yang buntu. Maaf Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya tidak berbicara mengenai berkat, dan berkat. Karena masalah berkat itu tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan pasti berkati. Tetapi yang saya mau sampaikan pada malam hari ini bukan menakut-nakut Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa kok jadi orang Kristen masalah-masalah. Ya memang begitulah kehidupan kita, ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kadang kehidupan kita diperhadapkan dengan kemustahilan. Ya, mari kita akan melihat dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar orang Israel dan mencapai mereka pada waktu berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berbicara begini kepada Musa. Tuhan tidak pernah kasih petunjuk seperti ini kepada Musa. Ya. Dan di hadapan mereka itu adalah laut. Laut Teberau. Orang Israel itu berjalan kaki, sementara tentara Firaun menggunakan kereta kuda. Lebih cepat mana? Jelas orang Mesir, tentara-tentara Mesir. Orang Israel berjalan, mungkin ada yang sudah tua, jadi harus menyesuaikan speednya, kecepatannya, jangan terlalu cepat. Ya. Sementara ketika mereka sudah cukup jauh dari sana, di hadapan mereka ternyata ada laut, gimana mau diseberangi, nggak ada kapal waktu itu Bapak Ibu. Tidak ada jembatan untuk menyeberang, buntu. Musa sebagai pemimpin stres. Bayangin Bapak Ibu Saudara, dia berani keluarin orang
orang Israel itu dari Mesir yang hidup sudah enak walaupun sebagai budak, tapi mereka punya uang yang bagus, kebutuhan mereka tercukupi. Dia berani keluarkan mereka dari Mesir dengan iming-iming sebuah perjalanan yang menyenangkan. Sebuah tujuan akhir yang menyenangkan. Tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka diperhadapkan dengan laut dan di belakang adalah tentara Israel yang sebentar lagi akan membunuh mereka. Tentara Mesir yang sebentar lagi akan membunuh mereka. Musa sebagai pemimpin pasti mengalami stres. Pasti mengalami kebingungan, ini gimana ini mengatasi situasi sulit seperti ini. Apakah saya akan melihat orang Israel ini mati semuanya di depan mata saya atau gimana? Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, lanjut kita membaca ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya Tuhan gak pernah ngomong kepada Musa, nanti akan ketemu laut Teberau, nanti caranya seperti ini, kamu tenang aja, kamu tinggal pukul air itu dan laut itu akan terbelah. Tuhan tidak ngomong seperti itu. Tuhan hanya semata-mata memimpin mereka satu persatu sampai di pinggir laut Teberau itu belum ada petunjuk apa-apa. Tetapi Musa, kita harus contoh Bapak Ibu Saudara. Musa itu luar biasa. Kadang kita seperti orang Israel. Orang Israel mulai bersungut-sungut. Orang Israel mulai protes kepada Musa, protes kepada pemimpin mereka, protes kepada keadaan, menyalahkan situasi. Itu sifat dasar manusia Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah kepepet, maunya nyalahin orang. Ya. Sulit, sangat jarang kita ketika kita mengalami jalan buntu, kita mengintrospeksi diri, itu jarang. Yang lebih cepat keluar dari mulut kita adalah bersungut-sungut, menggerutu, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan ini, menyalahkan itu, seolah-olah kita yang paling benar. Itu respon kita biasanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat Musa. Ya, kita melihat Musa, dia belum punya petunjuk dari Tuhan, tetapi dia punya visi, dia punya penglihatan yang luar biasa, bukan penglihatan dengan mata jasmani, tetapi dia punya penglihatan dengan mata iman, bahwa akan terjadi hal yang luar biasa. Laut itu akan terbelah, dia belum tahu Bapak Ibu Saudara, dia enggak tahu sama sekali. Tetapi inilah fungsinya Bapak Ibu Saudara, kita punya keteguhan dalam iman ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi jalan buntu ya, pastikan kita tidak bersungut-sungut dulu, tetapi kita mampu melihat dengan mata iman bahwa segala sesuatu akan terbuka jalan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kesulitan apa sih yang Bapak Ibu Saudara alami di tahun-tahun yang lalu? Coba ingat-ingat kembali. Kesulitan-kesulitan, ya, krisis-krisis, bukankah Tuhan sudah menolong tahun-tahun yang lalu? Tuhan menolong, amin. Dan saya percaya, kita harus percaya di tahun yang akan datang, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan kebuntuan, tidak ada jalan keluar, kemustahilan, jangan protes sama Tuhan. Jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan orang lain. Mulai lihat dengan mata iman, apa yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang akan Tuhan lakukan melalui masalah ini? 1 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara, di gereja kami ada sedikit goncangan. Ada sedikit goncangan dari jemaat ya. Jadi mereka ada masalah suami dan istri. Inilah Bapak Ibu Saudara, saya berharap di sini tidak ada. Suami istri bertengkar. Suami istri pelayanan di gereja. Bertengkar mereka, ribut, kemudian yang suami tetap ke gereja, tetap melayani ya seperti biasa, yang istri tidak melayani sama sekali. Bahkan keluar dari grup WA jemaat,
keluar dari grup WA Komsel, dan semuanya keluar dari grup WA dari bulan November. Wah, keluar, berharap mujizat terjadi dengan keluar itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Respon yang seperti itu adalah respon yang tidak baik. Ya. Apa coba yang diharapkan? Enggak ada. Mau menyalahkan siapa? Lebih baik kita mengintrospeksi diri kalau Tuhan izinkan terjadi kebuntuan. Bapak Ibu Saudara, masalah itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena memang Tuhan izinkan terjadi masalah dalam kehidupan kita. Karena kita, walaupun kita setia Bapak Ibu Saudara, belum berarti atau tidak berarti tidak akan jadi masalah. Ingat kisahnya Ayub Bapak Ibu Saudara ya. Ayub itu adalah orang yang sangat setia. Bahkan firman Tuhan bilang, Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang paling saleh yang ada di muka bumi. Tapi orang yang paling saleh ini pun Tuhan izinkan persoalan bertubi-tubi datang Bapak Ibu Saudara. Bertubi-tubi datang. Semua lingkup kehidupannya terkena masalah. Tuhan izinkan masalah. Ini yang Tuhan izinkan. Respon Ayub seperti apa? Respon Ayub tetap bersyukur ya kepada Tuhan. Yang kedua, masalah itu bisa terjadi karena Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bijak mengatasi persoalan. Ketika Tuhan izinkan persoalan, kita menyikapinya dengan emosi, kita menyikapinya dengan kepala yang panas, sehingga bukan masalah yang selesai, tetapi terjadi masalah yang lain. Gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan kita. Ya, mari kita menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi kehidupan kita. Mari kita mencontoh kehidupan Musa bahwa ketika terjadi kemustahilan, jalan yang buntu, dia tidak menyalahkan keadaan. Dia tidak protes kepada Tuhan, tetapi dia melihat dengan kacamata imannya dan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan sebelum Tuhan ngomong sama dia. Luar biasa ya, luar biasa. Sikap seperti inilah yang Bapak Ibu Saudara dan saya perlukan di tahun 2023. Ya. Saya mau sampaikan sekali lagi, bukan menakut-nakuti, bukan mau mengecilkan iman kita, bukan. Tetapi firman Tuhan saja mengatakan bahwa hari-hari bukan menjadi semakin baik. Hari-hari akan menjadi semakin buruk. Prediksi, ramalan, segala sesuatu boleh terjadi. Ya, apakah itu benar, apakah itu salah, itu bukan urusan kita. Tetapi urusan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah harus mampu untuk mengatasi semuanya dengan iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Apa sih kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya masuk di tahun yang baru? Apakah kita punya kekuatan ada di uang? Uang itu ada masanya. Suatu saat akan habis. Kalau orang sudah mau mengalami masalah, uang itu sudah nggak bisa membantu. Apakah Bapak Ibu Saudara punya kekuatan atau andalan itu adalah di pekerjaan? Banyak sekarang orang bekerja mengalami perampingan. Tahun 2022 begitu, bagaimana 2023? Ya, itu realita. Tetapi kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya, andalan kita hanya Tuhan, hanya iman. Kalau kita mau melangkah di tahun 2023 tidak bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara dan saya sedang mengalami atau memulai sebuah perjalanan yang menyesakkan. Ya. Tetapi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2023. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, orang banyak berprediksi akan terjadi ini, terjadi itu. Mari kita tetap yakin bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, apapun situasinya. Mau di padang gurun kalau bersama dengan Tuhan, mau enggak? Mau. Orang Tuhan bersama dengan saya. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita punya backingan yang kuat, yaitu Tuhan. Bukan uang, bukan pekerjaan, bukan karir, bukan harta, bukan orang lain, bukan keluarga yang kita andalkan, tetapi Tuhan menjadi pegangan kita untuk masuk di tahun baru. Ya, apakah nanti ketika masuk di bulan Januari Bapak Ibu Saudara dipertemukan dengan persoalan? Itu urusannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masuk dalam tahun 2023 dengan masalah yang lain, itu urusannya Tuhan. Ya, yang jelas Bapak Ibu Saudara dan saya mau
bersepakat pada malam hari ini untuk kita mengakhiri tahun 2022, masuk 2023 dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Apapun yang akan dihadapi, apapun yang Tuhan sedang siapkan, saya rasa dan saya percaya yang Tuhan siapkan selalu yang indah-indah, selalu yang baik-baik. Masa Tuhan akan merencanakan kecelakaan buat kita, kan enggak, ya kan? Tetapi ingat peristiwa Ayub, iblis sama Tuhan dialog loh. Ya, iblis sama Tuhan dialog. Iblis bilang, boleh enggak saya coba lihat itu Ayub itu, dia hidup benar karena kehidupannya berlimpah. Tuhan pagari semua hidupnya. Tuhan bilang, silahkan saya angkat pagar saya, tapi sayangkan tubuhnya, sayangkan dirinya, sayangkan jiwanya. Maka apa yang iblis lakukan? Iblis obrak-abrik semuanya. Anak-anaknya, hartanya, kekayaannya, bahkan dirinya sendiri. Iblis izinkan terjadi, iblis berikan sakit yang luar biasa. Tetapi pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup Ayub. Responnya Ayub luar biasa. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Ya, apakah kita tidak mau menerima yang tidak baik? Saya percaya Tuhan merencanakan hal-hal yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Buat setiap keluarga, buat setiap anak-anak muda, anak-anak remaja, di tahun yang baru, imani hal-hal yang luar biasa, imani hal-hal yang besar. Lihat visi, lihat sesuatu yang besar di tahun 2023. Saya pun dengan keluarga saya sudah bersepakat untuk sesuatu yang besar di tahun 2023. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Sudah siap dengan visi yang besar? Semakin besar visi, semakin besar tantangannya. Amin. Semakin besar visi, semakin besar tantangannya. Semakin tinggi Bapak Ibu Saudara mau naik, semakin banyak anak tangga yang dibutuhkan. Semakin banyak tantangan, semakin capek. Tapi kalau sudah sampai di atas, kita hanya bisa bersyukur. Dan kita capai semua visi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Engkau Ada Bersamaku. Sambil kita menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita betul-betul kuatkan iman kita untuk memulai tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Bahwa dimanapun kita pergi, dimanapun kita ada, asal dengan Tuhan itu sudah cukup. Asal bersama dengan Tuhan itu sudah cukup. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu.
bersamamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari Engkau teguhkan setiap iman kami Tuhan, untuk memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan tantangan. Kuatkan iman kami untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Apapun yang kami alami, di padang gurunkah kami, selama Tuhan bersama dengan kami, itu lebih dari cukup. Haleluya Yesus. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bicara kepada Tuhan pada malam hari ini, sebab Dia hadir di tempat ini. Bapak Ibu Saudara perlu berbicara kepada Tuhan tentang apa yang akan Bapak Ibu Saudara mimpikan di tahun yang baru. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, menjalani tahun yang baru. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat tahun 2022, segala tantangan, segala masalah, segala berkat Tuhan, segala kebaikan Tuhan jadi satu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena tahun ini kami sudah lewati bersama dengan Tuhan. Ada masalah di sana, ada kesulitan di sana, ada persoalan di sana. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kami bisa ada di hari terakhir di tahun ini semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami tetap ada di dalam iman percaya kami, bukan karena kuat kami, tapi karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami tahu bahwa hari tidak akan semakin baik. Tantangan akan semakin besar. Kesulitan mungkin akan ada. Tetapi kami percaya di tahun yang baru penyertaan Tuhan tidak pernah akan berkesudahan. Ketika kami memasuki hari pertama di bulan Januari 2023, di sana Tuhan menyertai kami. Sampai bulan Desember nanti penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami mau sepakat dengan Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Apakah Tuhan membawa kami ke padang yang berumput hijau? Apakah kami dibawa Tuhan oleh melewati lembah kekelaman, padang gurun sekalipun? Asalkan bersama dengan itu lebih dari cukup buat kami. Penyertaan Tuhan yang kami perlukan bukan berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan yang kami inginkan bukan berkat Tuhan. Bapa di surga, berjalanlah bersama dengan kami. Jikalau kami lalai mengandalkan Tuhan, tegurlah kami Tuhan. Untuk kami kembali untuk mengandalkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun yang akan datang, tahun 2023 ada banyak kesuksesan yang menunggu kami. Ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah rancangkan buat kami. Kami tidak mau gagal, kami tidak mau melewatkan itu semua.
Kami mau meraih itu semua bersama dengan Tuhan. Roh Kudus senantiasa mengajari kami, Roh Kudus senantiasa mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Sehingga setiap rancangan-rancangan Tuhan boleh kami alami dalam hidup kami. Sehingga pada Desember 2023 kami akan kembali mengucap syukur buat segala kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang hadir pada malam hari ini, buat keluarga-keluarga yang hadir. Apapun kendala mereka, apapun persoalan mereka, masalah mereka, kami percaya keluarga-keluarga ini adalah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Seberat apapun itu ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang bagi kami. Dan kami tinggal menonton saja kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapak, kami simpan firman ini dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami untuk kami selalu ingat, kami lakukan, kami praktekkan dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang kudus yang selalu mengingatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Yafet. Puji Tuhan, hari ini kita akan, gak apa-apa ya saya di sebelah sini. Kita akan perjamuan kudus untuk mengakhiri tahun ini. Kiranya Tuhan memberi kesempatan kita untuk masuk di tahun 2023 ya saudara. Seperti yang firman Tuhan katakan, mari kita bersama-sama dengan penuh keberanian, bersama-sama dengan Tuhan masuk di tahun depan ini. Haleluya, haleluya. Saya minta mari pelayan jamuan akan menolong saya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi ku telah mati. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami anak-anak-Mu. Kami akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Kiranya perjamuan kudus kali ini Tuhan tidak mendatangkan kutuk buat kami.
sebaliknya mendatangkan kesembuhan, mendatangkan berkat, sukacita, damai sejahtera buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua saudara sudah terlayani. Oke, mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan baik-baik saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita adalah lambang dari tubuh Yesus yang dikorbankan untuk saya dan saudara, dipecah-pecahkan. Dia memberikan segenap hidupnya untuk kita. Mari tinggalkan hidup kita yang lama dan memulai hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima roti ini sebagai ucapan syukur kita, sebagai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat anggur di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang dikorbankan untuk saudara dan saya. Dia bukan hanya memberikan setetes darahnya, tapi dia mencurahkan segenap darahnya. Engkau yang sakit hari ini, malam hari ini, dengan iman percaya, bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan engkau. Engkau yang bergumulan berat, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Darah Yesus sudah menebus hidupmu. Mari hidup baru di dalam Tuhan. Yesus darahnya sudah menebus kita saudara. Mari terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darahmu, untuk tubuhmu yang diberikan untuk kami malam hari ini.
Kami mengingatnya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan kematian-Mu di atas kayu salib. Kami hidup baru, hidup sungguh-sungguh, hidup memberikan hidup kami untuk Tuhan. Kami yang sakit, terima kasih kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Malam hari ini kita akan menerima ayat akhir tahun sebagai ayat juga awal tahun kita. Kiranya Allah berbicara untuk saya dan saudara semuanya. Apa yang Tuhan pesankan untuk kita, ayo ya. Ayo lakukan, taati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, mungkin malam hari ini kita tidak seperti biasanya ya. Kita tidak membuka ruang kesaksian-kesaksian seperti biasanya, tapi saudara tidak menghalangi saudara. Saudara terima ayat, boleh disaksikan lewat di-share, lewat grup yang kita sudah punya. ICC boleh share ayat-ayatmu di grup ICC. Kaum wanita boleh di-share di grup kaum wanita. Ataupun di grup keluarga eklesia. Boleh, mari. Saudara boleh menerima ini. Kita tundukkan kepala sekali lagi, kita akan menerima ayat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kiranya malam hari ini beberapa jam lagi kami akan mengakhiri tahun 2022. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami tahu tahun ini Engkau menyertai menyertai kami dengan sangat luar biasa. Kami pun tahu Tuhan, Engkau sudah berdiri di sana di tahun 2023, siap menggandeng kami, siap menopang kami. Sebab itu kami penuh dengan keberanian akan masuk di tahun 2023. Terima kasih berbicara untuk setiap kami Tuhan. Berbicara untuk setiap kami, besar, kecil, siapapun kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar suara-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami, sebab kami siap mentaati firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri bersama-sama ibadah kita malam hari ini. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami tahu Tuhan, pengakuan kami sampai hari ini kami punya Allah yang besar Tuhan. Terima kasih kami melihat bukti-bukti-Mu dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Bagaimana kasih-Mu, tangan-Mu menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan terima kasih, kiranya Engkau memberi kesempatan kami bisa masuk di tahun 2023. Kami rindu memberikan hidup kami lebih lagi, melayani Tuhan dengan segenap hati, mengasihi keluarga dengan lebih sungguh-sungguh lagi, memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami masing-masing di tahun 2023. Apapun yang kami kerjakan Tuhan. Mungkin para pakar ekonomi memprediksi hal-hal yang kurang baik, yang negatif, yang membuat kami kadang takut Tuhan. Tapi malam hari ini firman-Mu meneguhkan kami. Kami punya Allah yang besar. Dan kami punya keberanian yang besar pula untuk masuk di tahun 2023. Janji kemenangan itu menjadi kemuliaan kami. Jalan keluar yang lebar itu Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami mengucap syukur malam hari ini. Mari saudara-saudara terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, keberanian dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini sampai masuk di tahun 2023 dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menggandeng, menopang hidup kita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.